والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan mukammilat terhadap akidah ahli sunnati wal jamaah yang berupa makarimul akhlak. Itu penyempurna akidah yang berupa akhlak-akhlak yang terpuji. Telah kita lewati kemarin bahwasanya kaum mukminin satu dengan yang lainnya diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat suatu bangunan yang saling mengokohkan, saling mengisi dan menguatkan. Demikian pula telah kita lewati bahwasanya ahli sunnati wal jamaah senantiasa menyuruh manusia untuk menetapi kesabaran, baik ketika melakukan amalan-amalan saleh dan ketika meninggalkan kemaksiatan maupun ketika menghadapi ujian, untuk bersabar dan ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan. Wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Dan ahli sunnati wal jamaah menyeru kepada akhlak-akhlak yang terpuji dan amalan-amalan yang bagus. Wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dan mereka berkeyakinan tentang makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya mukmin keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya di antara mereka. Jadi kaum mukminin yang paling sempurna ya yang paling bagus akhlaknya. Oleh karena itulah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarhamukallah hamba yang paling bagus akhlaknya pada semua sisi, maka beliau orang yang paling sempurna. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau wahai Nabi berada di atas akhlak yang agung. Makanya akhwani fillah, sunni salafi itu adalah orang yang paling berhak untuk berhias dengan akhlak yang mulia. Mereka orang yang paling berhak untuk berakhlak. Jangan sampai seorang keliru dalam memahami manhaj ini, bahwasanya tatkala dia telah mengetahui manhaj salafi, manhaj ahli sunnati wal jamaah, kemudian serampangan dalam mensikapi manusia, merasa dirinya telah berada di atas kebenaran, kemudian menganggap orang-orang yang belum mengenal sunnah sebagai orang-orang yang hina dan dia rendahkan. Ini keliru, akhwan. Nah, karena khawatir yang demikian itu merupakan ujub dan sebab su'ul khatimah dia. Kan tapi hendaknya seorang mukmin menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji, di antaranya tawadhu.
Qala wa yandubuna ila antasila man qata'ak. Dan mereka menyeru, menganjurkan untuk menyambung siapa saja yang memutus hubungan denganmu. Wa tu'tiya man haramak, dan memberi orang-orang yang mencegahmu untuk mendapatkan sesuatu. Ini man haramak maksudnya orang-orang yang mengharamkanmu, yaitu mencegah, berusaha agar kita tidak dapat kebaikan. Nah, orang-orang yang seperti ini suka menghalang-halangi agar kita tidak dapat kebaikan, hendaknya kita balas dengan sebaliknya. Dianjurkan di sini apa? Untuk kita memberi dia. Kita beri. Wa ta'fu amman dzalamak, dan memaafkan orang-orang yang menzalimimu. Wa ya'muruna bi birril walidain, dan mereka memerintahkan kepada birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Walaupun mereka orang-orang yang belum mengenal sunnah, untuk berbuat baik kepada orang tua tetap dituntut. Wasilatil arham, menyambung hubungan rahim. Wa husnil jiwar, dan berakhlak yang baik dalam bertetangga. Wal ihsani ilal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wa ibnis sabil, dan para musafir. Serta warifqi bil mamluk, dan bersikap lemah lembut terhadap budak-budak yang dimiliki seandainya memiliki budak. Nah, ini hal-hal yang masing-masingnya ikhwani fillah sebenarnya butuh untuk kita bahas dalam pembahasan tersendiri, karena dalil-dalil begitu banyak, baik itu tentang masalah menyambung hubungan rahim atau berbakti pada kedua orang tua, adab dalam bertetangga, dan seterusnya. Tetapi yang diinginkan di sini adalah isyarat, yaitu sekedar isyarat bahwasanya seorang yang memiliki akidah yang baik dituntut untuk juga memiliki akhlak yang baik. Kita baca keterangan Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yahtamu ahlu sunnati bil akhlaq. Kenapa? Karena sunnah memang menyeru kepada akhlak yang terpuji. Jadi jangan sampai seorang menyeru kepada sunnah kemudian ternyata karena akhlaknya yang buruk, baik dalam bermuamalah, dalam berdagang misalnya, ternyata buruk, menjadi celah. Untuk apa? Untuk ditolak sunnah yang dia sampaikan. Tapi hendaknya ahlu sunnah memberikan perhatian terhadap perkara akhlak. Fayatahallawna bil akhlaqil fadilah, sehingga mereka itu berhias dengan akhlak-akhlak yang utama. Wa yuraghibuna fiha ghairahum, dan mereka mendorong untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, ya, selain mereka, yaitu yang belum mengenal sunnah, didorong untuk memiliki akhlak yang mulia. Naam, fahum yad'una ila makarimil akhlak, maka ahli sunnah itu menyeru kepada akhlak-akhlak yang mulia, ai ahsaniha, yang paling bagusnya. Wal akhlaqu jam'u khuluqin bidhammil kha'i wal lam. Akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq, ya. Jadi khuluq ini isim mufrad, jamaknya akhlak. Adapun khalqun, ya, diterangkan di sini wa huwa surah al-batinah, yaitu bentuk batin kita itu namanya khuluq. Akhlak itu sebenarnya adalah apa? Penggambaran batin kita, sesuatu yang sifatnya maknawi. Adapun wal khalqu dengan fathah kha wa sukunil lam. Kalau tadi dengan mendomah kha dan mendomah lamnya, khuluqun,
Ini adalah penggambaran batin kita. Sedangkan khalqu dengan fathah huwa suratul zahirah, yaitu apa? Nah, gambaran dari zahir kita, bentuk fisik. Itulah apa? Khalqu. Nah, hidungnya misalnya mancung atau pesek. Nah, kemudian perawakannya tinggi atau pendek, rambutnya bagaimana, dan seterusnya. Itu khalqu dengan apa? Dengan memfathah kha. Ini bedakan. Dan ketika membaca ikhwani fillah juga diperhatikan apa yang dimaksud oleh penulis. Apakah yang dimaksud adalah penggambaran batin atau penggambaran zahir, sehingga tidak keliru-keliru dalam mengharokati. Wa huwa ai al-khuluq, ikhwan. Wa huwa kembali ke al-khuluq. Ad-dinu was-sajiyatu wat-tab'u. Dan akhlak, ya, berarti adalah agama itu sendiri. Sehingga terkadang dikatakan agama itu akhlak. Agama itu akhlak. Maksudnya apa? Ya memang, ikhwan, agama itu hakikatnya adalah akhlak ini. Sehingga seorang yang memiliki agama yang kokoh, ya akhlaknya bagus. Kenapa? Karena mencakup akhlak kita terhadap Allah, akhlak kita terhadap Rasulnya, akhlak kita terhadap sesama. Itulah agama secara keseluruhan. Naam. Was-sajiyah wat-taba'. Ya. Sehingga akhlak itu adalah agama, dan sajiyah. Sajiyah itu adalah apa? Sifat-sifat, dan taba' itu tabiat. Agama dan sifat-sifat serta tabiat seseorang yang mencerminkan baik atau buruknya batin dia. Ini makna secara mudah tentang akhlak. Sehingga pemahaman sebagian manusia yang menganggap akhlak itu yaitu hanya ketika bermuamalah dengan sesama manusia, itu adalah penggambaran yang sangat kurang. Kenapa? Karena akhlak itu mencakup sesuatu yang sangat luas, ya Pak. Mencakup agama ini secara keseluruhan. Nah, baik itu terhadap Allah, terhadap Rasulullah, dan yang lainnya. Wa yad'una ila mahasinil a'mal, dan ahli sunnah juga menyeru kepada amalan-amalan yang bagus. Kal karami, seperti sifat apa? Seperti apa? Kedermawanan. Wasyaja'ah, dan keberanian. Wasidqi, dan kejujuran. Wal amanah, serta amanah. Ini amalan-amalan yang utama. Wa ya'taqiduna ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berkeyakinan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay yu'minuna bih wa ya'maluna bi muqtadah. Maksudnya apa? Mereka mengimani kebenaran perkataan itu dan beramal dengan konsekuensinya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala hasan, hasanun sahih. Ini perkataan Tirmidzi. Dan hadis ikhwan fillah disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Man sahabiyyu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qauluhu ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya ay alyanuhum wa altafuhum wa ajmaluhum, yang paling lembutnya dan yang paling bagusnya. Nah, dan bagusnya akhlak ikhwani fillah ini sesuatu yang butuh pembiasaan, karena terkadang manusia ketika tumbuh di lingkungan yang bagus
dan didikan orang tua bagus, serta tabiat memang yang Allah berikan kepadanya sudah memiliki tabiat akhlak bagus, maka ini rezeki yang sangat mulia, rezeki yang sangat berharga. Tapi terkadang seseorang butuh untuk apa? Untuk mengusahakannya. Dalam artian dia terdidik dengan didikan yang kurang bagus semenjak kecil. Karena keteladanan yang buruk dari orang tuanya, atau karena kebiasaan yang buruk di waktu-waktu sebelumnya. Nah, butuh dia mendidik diri, memperbagus. Yang perkataannya sukanya kasar, ngomongnya keras, dan seterusnya. Maka untuk seseorang memperbagus, yaitu tutur kata dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam disifati akhwanifillah dari sini, yaitu orang yang paling rif, yang paling apa? Yang paling lemah lembut terhadap sesama, terhadap para sahabatnya. Terlebih lagi, para wanita untuk betul-betul berhias dengan sifat ini. Fa fil hadithi al-hathu 'ala at-takhalluqi bi ahsanil akhlaq. Maka pada hadis ini terdapat dorongan untuk berakhlak dengan akhlak yang paling bagusnya. Ya, bi ahsanil akhlaq, dengan yang paling bagusnya. Fa fihi anna al-a'mala tadkhulu fi musamma al-iman wa anna al-imana yatafadhal. Dan pada hadis ini terdapat keterangan bahwasanya amalan-amalan itu masuk dalam cakupan iman. Dan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Wa ahlu sunnati yad'una ila ta'amuli ma'an nasi billati hiya ahsan. Dan ahli sunnah mereka menyeru untuk bermuamalah bersama manusia dengan yang paling bagusnya, billati hiya ahsan, dengan yang paling bagusnya. Wa ila itai dzawil huquqi huquqahum, dan menyeru untuk memberikan orang-orang yang memiliki hak mereka. Yang memiliki hak kita berikan hak mereka. Jangan suka akhwanifillah menunda-nunda untuk menunaikan hak orang yang punya hak. Apalagi yang sifatnya wajib, seperti misalnya melunasi hutang. Jadi terkadang juga hal yang yang menjadi celah. Menjadi celah banyak manusia dicela dari si akhlaknya. Ngaji sudah lama tapi kalau hutang tidak nyaur-nyaur misalnya. Padahal dalil-dalil begitu banyak tentang permasalahan hutang. Baik. Bahkan terkadang yang ironis akhwanifillah, dia berhutang sebenarnya niatannya minta. Nanti tidak usah disaur lama-lama, kan nanti diikhlaskan, kan dia ahlus sunnah. Ini niatan yang tidak benar. Yang tidak benar, ikhwan. Seorang berhutang, mulutnya mengatakan berhutang, ya bertekad untuk melunasinya secepat mungkin. Kenapa? Karena harus ikat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanukum qadha'ah. Yang paling bagus di antara kalian adalah yang paling bagus dalam melunasi, dalam menyaur. Ini juga penting, karena betapa banyak akhwanifillah terkadang seseorang mengeluh sudah menghutangi, tapi ternyata yang dihutangi tidak nyaur-nyaur, padahal katanya sudah ngaji, Ustaz. Ini banyak sudah ngaji, kemudian ketika jatuh tempo tidak melunasi. Ini termasuk buruk dari sisi akhlak, karena menunda-nunda untuk menunaikan hak. Padahal sebenarnya mampu, punya kemampuan misalnya. Adapun kalau memang sudah mengusahakan tidak mampu, ini beda perkaranya.
Tapi terkadang sejak awal memang niatannya sudah buruk, niatannya sudah tidak benar, akhirnya tidak Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan, ya kawan. Kalau seorang hutang sejak awal dia niatannya tidak ingin nyaur, ini tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Tapi kalau memang hutang niatannya hutang betul-betul dia bertekad untuk melunasi, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Qala wa yuhadziruna min adadi dzalikal akhlaq minal kibri wat ta'addi 'alan nas. Dan mereka memperingatkan dari lawan akhlak-akhlak yang bagus itu yang berupa kesombongan dan ta'addi 'alan nas, yaitu berbuat kezaliman terhadap manusia, melanggar hak-hak sesama. Qala fahum yandubun ayad'un. Kemudian mereka juga ahli sunnati wal jamaah menyeru ila antasila man qata'ak, untuk menyambung siapa saja yang memutus hubungan denganmu. Maksudnya apa, ikhwan? Ait tuhsinu ila man asaa ilaik. Ini naik pada tingkatan berikutnya. Dan ini lebih butuh perjuangan, lebih butuh pembelajaran. Yaitu apa? Untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Karena asalnya kita membenci dan jengkel dan ingin membalas kepada orang yang berbuat buruk. Namun seorang sunni tatkala mengetahui di sana ada dorongan, ada anjuran dan ada pahala bagi orang-orang yang mau menyambung siapa saja yang memutus hubungan dengannya, maka dia mengusahakannya. Naam. Wa tu'ti man haramak ay tabdhulul 'ata' wa huwa tabarru' wal hadiyah wa nahwaha liman mana'a 'anka li'anna dzalika minal ihsan. Memberi kepada orang-orang yang menahan untuk memberikan untuk memberimu atau menghalang-halangi agar kamu dapat kebaikan, tapi kita balas dengan kita beri malah dia. Ay tabdhulul 'ata', ya, berikan pemberian kepadanya, yaitu tabarruk dan hadiah. Wa nahwa, dan yang semisal dengannya, liman mana'aka angka, liman mana'a angka, yaitu memberikan pemberian cuma-cuma, tabarruk namanya, pemberian cuma-cuma, dan hadiah serta yang semisalnya terhadap orang-orang yang yang mana'a angka, yaitu yang tidak mau memberikan sesuatu kepadamu atau bahkan menghalang-halangimu untuk mendapatkan suatu kebaikan. Kenapa? Li'anna dzalika minal ihsan, karena semua itu merupakan perbuatan ihsan. Wa ta'fu 'amman zalamak, dan memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepadamu. Ai tusamih. Ya. Maksudnya apa? Tusamih. Engkau memaafkan. Man ta'adda 'alaika fi malin aw damin aw 'irdin, orang-orang yang berbuat zalim kepadamu, yaitu yang melanggar hak-hakmu pada harta atau darah atau kehormatan. Kenapa? Li'anna dzalika mimma yajlubul mawaddah wa yuksibul ajra was thawab. Dikarenakan yang demikian itu di antara hal-hal yang akan menumbuhkan saling cinta mencintai, dan akan memunculkan atau akan menghasilkan pahala dan ganjaran. Dan ini jelas, kecuali bagi mereka-mereka ikhwanifillah yang memang terus-menerus berbuat zalim yang seperti ini, tidak pantas untuk diberi maaf, dalam artian agar jera dari kezalimannya, butuh untuk dibalas, butuh untuk diangkat perkaranya, sehingga berhenti dari kezaliman-kezaliman yang dilakukan. Adapun seorang sudah menyesali dan meminta maaf, maka tidaklah pantas diberikan kepadanya kecuali pemaafan. Wa ya'murun ay ahlu sunnati bima amara Allah bihi min i'ta'i dzawil huquqi huquqahum. Dan mereka memerintahkan, maksudnya ahli sunnah memerintahkan dengan apa-apa yang Allah perintahkan, berupa pemberian kepada orang-orang yang memiliki hak-hak mereka. Ya, kita berikan hak orang-orang yang punya hak. Bibiril walidain, dengan berbakti kepada kedua orang tua, ai ta'atihima
fi ghairi maksiyah, yaitu maksudnya mentaati keduanya pada selain kemaksiatan. Wal ihsani ilaihima bil qauli wal fi'l, dan berbuat baik kepada keduanya dengan qaul dan fi'l. Wasilatil arham, dan menyambung hubungan rahim. Ai al ihsan ilal aqrabin, yaitu berbuat baik kepada kerabat-kerabat. Wal arhamu jam'u rahimin wa huwa ma tajma'uka fihi qarabah. Arham bentuk jamak dari rahim, yaitu siapa saja yang bertemu dengan engkau dari sisi kekerabatan. Dalam artian tergabung, terkumpul denganmu dari sisi apa? Kekerabatan. Dan telah kita lewati yang masuk dalam dawil arham sampai pada zat yang keberapa dulu? Apa zat? Sebagian menyebutkan zat sabi', zat yang ketujuh, tapi Syekh Ibnu Utsaimin berapa? Keempat. Nah, kalau ketujuh biasanya sudah tidak kenal sudah. Bertemu pada kakek tingkat yang keempat. Wa husnil jiwar ay al-ihsan ila man yaskunu bi jiwarik bi badlil ma'ruf, yaitu apa? Berbuat baik kepada orang-orang yang tinggal di dekatmu, yaitu bertetangga denganmu, dengan memberikan kebaikan-kebaikan. Wa kafil adza, dan dengan menahan kejelekan. Wal ihsan ilal yatama, dan juga berbuat baik kepada anak-anak yatim. Yatama jam'u yatim, wa huwa lughatan al-munfarid. Ini secara bahasa, kawan. Yatim secara bahasa apa? Al-munfarid, yang bersendirian. Wa syar'an, dan secara syar'i yatim adalah man mata abuhu qabla bulughi, siapa saja yang bapaknya meninggal sebelum dia balik. Dan setelah dia balik maka sudah tidak ada keyatiman lagi. Wal ihsanu ilaihim huwa bi ri'ayati ahwalihim wa amwalihim wasyafaqati alaihim, dan berbuat baik kepada mereka dengan menjaga, merawat kondisi mereka, harta mereka, dan juga memberikan kasih sayang kepada mereka. Dan keutamaan berhubungan dengan berbuat baik kepada anak-anak yatim sangat banyak, sampai-sampai Nabi katakan, ana wa kafilul yatim kahatain, aku dan orang-orang yang menanggung anak-anak yatim seperti dua jemari ini, dan menggabungkan sababah dan wusta, jari telunjuk dan jari tengah, dekat, menunjukkan keutamaan yang besar. Wal masakin, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Ay wal ihsani ilal masakin, jam'u miskin. Masakin bentuk jamak dari miskin. Apa itu miskin? Wa huwal muhtajul ladzi askanathul hajatu wal faqr, yaitu orang-orang yang butuh, yang menjadikan dia dia itu terdiam, dalam artian apa? Yang menjadikan dia itu tidak berkutik dikarenakan apa? Kebutuhan dan kefakiran. Menjadi rendah, menjadi apa? Tidak bisa apa-apa. Intinya orang-orang yang kekurangan, kebutuhannya tidak bisa dia tutupi. Wal ihsanu ilaihim yakunu bitasadduqi alaihim wa rifqi bihim, dan berbuat baik kepada mereka dengan bersedekah dan berbuat lemah lembut kepada mereka. Wa ibn sabil ay wal ihsani ila ibn sabil, dan berbuat baik kepada ibnu sabil, wa huwal musafir al munqata bihi, yaitu musafir yang terputus perbekalannya. Alladzi nafidat nafaqatuh aw da'at aw suriqat. Al musafir al munqata, al munqata bihi, musafir yang terputus, maksudnya apa? Yaitu yang habis nafkahnya, yaitu habis bekal yang dia bawa, atau hilang, do'at, hilang, atau suriqat, atau dicuri. Baik, ini orang yang butuh untuk dikasihani,
apalagi musafir yang jauh dari tempat aslinya. Wa qila huwa dhaif, dan dikatakan maksudnya Ibnu Sabil adalah dhaif, yaitu tamu. Taib. Tapi makna yang awal lebih kuat, yaitu Sabil maksudnya musafir yang terputus dari apa? Dari perbekalannya. Wa rifqi bil mamluk, dan berbuat rifq kepada budak-budak. Ay wa ya'muruna bir rifqi bil mamluk wa huwa ar-raqiq, yaitu ahlu sunnah menyeru untuk berbuat lemah lembut kepada budak-budak. Wa yadkhulu fihi al-mamluku minal bahaim, dan masuk juga pada keumuman kata mamluk yang dimiliki, ya kan? Yang dimiliki bisa berupa raqiq, dan ini biasa makna yang paling jelas ketika dikatakan mamluk, yaitu raqiq, budak-budak. Tapi masuk juga dalam keumuman mamluk adalah hewan-hewan, ya kan? Karena hewan-hewan itu juga di bawah apa? Kepemilikan pemiliknya. Jadi budak demikian pula hewan butuh untuk seorang bersikap lemah lembut padanya, diberikan makan yang cukup, tidak dibebani dengan beban yang melebihi kemampuannya. Wa rifqu diddul unfi wa huwa linul janib, dan rifq yaitu lawan dari unf, yaitu lawan dari kekasaran. Nah, yaitu apa? Linul janib, yaitu lembutnya seseorang dalam apa? Dalam bersikap. Baik. Ini beberapa akhlak yang diseru oleh ahli sunnati wal jamaah. Akhlak-akhlak yang mulia kita seru dan kita usahakan untuk berhias dengannya. Adapun selanjutnya yang berupa sifat-sifat yang tercela yang ahli sunnah memperingatkan manusia jangan sampai berhias dengannya, insyaallah kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha